Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurnaidi dari Prodi PPKN semester 7, mahasiswa Universitas PGRI Sumeneb. Jadi saya di sini akan membahas isu penting yang dimana pembahasan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pembahasan kali ini dengan tema perbedaan budaya mata pencaharian yang dilakukan oleh dua desa dengan satu tempat yang sama, yaitu laut sebelah timur desa saya. Nah, laut tersebut terletak di sebelah selatan Kecamatan Kalianget dan juga Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Nah, yang dimana terletak pada perbedaan ragam pekerjaan. Nah, yang terutama di Desa Karanganyar, di desa saya sebagai pembangun pagan, yaitu memencangkan bambu untuk menjerat ikan. Sedangkan di Desa Pinggir Papas, yaitu totalitas lebih kepada nelayan yang memang menjaring ikan. Nah, hal tersebut mengakibatkan dinamika sosial yang unik karena mengandung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memang memiliki kinerja yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, jadi terdapat struktur sosial yang dimana masyarakat Karanganyar itu membentuk struktur hierarkis, artinya ada sebuah pembagian pembangun pagan tersebut sebagai juragan dan ada juga sebagai buruh nelayan. Nah, jadi buruh nelayan tersebut itu yang bekerja kepada orang yang memang membangun pagan di tengah laut. Biasanya dibayar 1/4 dari penghasilan pagan tersebut per hari atau per malam bekerja. Nah, sedangkan di Desa Pinggir Papas itu sebagai individualisme, artinya memiliki peran yang dilakukan secara solo, yang dimiliki modal sendiri dan juga hasilnya didapat oleh sendiri. Nah, seperti itu. Perbedaan ini semerta-merta untuk menjadi ragam budaya yang memang unik yang terjadi di dua desa yang setempat, sehingga mengandung nilai ragam budaya yang artinya terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Nah, sini sebelah utara ada berbagai perahu individualisme yang dilakukan oleh nelayan Pinggir Papas, sedangkan di sebelah utara, nah ini merupakan perbedaan kendaraan yang dipakai oleh dua desa dalam ragam pekerjaan yang berbeda. Jadi perbedaannya terletak pada ukuran, yang biasanya di Pinggir Papas itu hanya 1-2 orang yang berangkat ke laut, sedangkan di sebelah utara di desa saya yang bekerja sebagai pembangunan pagan, nah itu biasanya dilakukan oleh 10 orang bahkan lebih. Kalau semisal kendaraan perahunya itu lumayan besar, bisa 12 orang, bisa 14 orang. Nah, itu dilakukan secara berkelompok artinya. Teman-teman, gitu untuk lebih menarik kita akan memaparkan video gabungan antara perbedaan kendaraan perahu di sebelah utara di Desa Karanganyar dengan kendaraan yang dipakai oleh nelayan Pinggir Papas. Langsung saja kita saksikan. Nah, jadi
ini merupakan perahu utama yang mau saya sepil. Nah, perahu ini merupakan perahu milik bapak saya, bukan milik saya. Nah, tidak terlalu besar, cuma bisa dibilang sedang dan hanya bisa memuat 10 orang. Kalau full mungkin 12 orang. Nah, seperti itu. Lanjutkan video akan perahu yang lain. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan perahu yang mau saya spill berikutnya, yaitu perahu individualisme yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Pinggir Wapas. Nah, perahu ini biasanya memuat 2 orang pada umumnya, namun juga ada yang 1 orang, bahkan ada yang 3 orang. Nah, perahu ini merupakan perahu yang memang khusus untuk nelayan jaring ikan, berbeda dengan perahu yang memang dipakai oleh masyarakat Karanganyar untuk pergi ke pembangunan pakan tersebut. Nah, biasanya masyarakat di Desa Nelayan Pinggir Wapas ini merupakan masyarakat yang memang berjaring ikan di sebelah barat pesisir laut. Biasanya sebelah barat pembangunan pagan. Nah, itu merupakan lokasi titik penangkapan jaring ikan masyarakat Pinggir Wapas. Gitu. Nah, jadi sebelum saya akan melakukan wawancara dengan salah satu nelayan Pinggir Wapas, saya akan ingin memperkenalkan dulu, ingin tahu nama nelayan tersebut. Nah, nama Bapak siapa? Pak Masrawi. Masrawi. Dengan Ibu Asrawia. Masrawia. Nah, jadi saya di sini akan melakukan wawancara sedikit terkait dari eksistensi pekerjaan nelayan Pinggir Wapas ini. Baik teman-teman, saya akan melakukan wawancaraan yang dimana terkait penjaringan ikan nelayan masyarakat Pinggir Wapas. Nah, baik Bapak, terkait dari pendapatan untuk nelayan penjaring ikan setiap harinya itu rata-rata berapa? Rata-rata itu 150.000. Itu kotor, belum dipotong pelan. Tuh. Jadi berikutnya terkait dari waktu pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak sebagai nelayan jaring ikan, dilakukan berapa hari atau mungkin ada jeda waktu? Jadi waktunya itu sekitar kalau berangkatnya itu setelah sholat subuh, pulang sini sekitar jam 9 pagi. Kalau jaring tapi kalau jaring udang itu berangkatnya setelah subuh juga. Itu bisa jam 3 kalau jaring udang, tapi kalau jaring udang itu musim kemarau. Tapi kalau musim hujan sekarang itu jaring rajungan. Nah, yaitu berangkatnya setelah sholat subuh dan panennya sekitar jam 9 pagi. Jadi apa ya? Misal berangkat subuh ke laut, itu ditungguin apa di? Enggak, langsung diambil jaringnya. Itu nanti olehnya rajungan itu di apa itu apa saya dilepas di sini, dibawa pulang. Istri nungguin di sini, ambil nanti rajungannya yang nyangkut di jaring, lalu dijual ke pekebun. Jadi begitu teman-teman. Jadi masyarakat nelayan Pinggir Wapas ini merupakan pekerjaan yang memang langsung diambil dari hasil laut dan dibawa pulang terus dijual. Ada yang dimakan sendiri mungkin ya Pak? Kalau semisal sedih. Ya bisa dimakan juga.
Nah, seperti itu. Baik teman-teman, jadi semua ini merupakan sebuah kekayaan ragam budaya yang dimiliki oleh ujung timur Pulau Gadura, Kabupaten Sumeneb. Nah, bisa disaksikan bersama-sama, yaitu ada perahu-perahu nelayan berpapas individualisme dan juga perahu-perahu yang berada di sebelah utara, yaitu perahu yang digunakan oleh nelayan pembangunan Pagan Karanganyar. Nah, tentunya memiliki perbedaan lah, namun tetap satu tempat atau lokasi yang sama, seperti itu.